Hai teman-teman, ini adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena hari ini adalah hari pertama saya sebagai mahasiswa. Oh ya, nama saya Muhammad Ali Fikri. Saya adalah mahasiswa baru jurusan Sosiologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hal pertama yang akan saya lakukan hari ini di kampus yaitu ingin mencari tahu tentang FISIP dan jurusan Sosiologi. Mari ikuti saya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi berbasis Islam di Indonesia dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. YIN Sunan Gunung Jati Bandung didirikan pada tanggal 8 April 1968 yang beralamat di Jalan Ahmad Nasution nomor 105 Cibiru, Kota Bandung. Dan berdasarkan peraturan Presiden, pada tanggal 10 Oktober 2005, YIN berubah statusnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung hingga saat ini. UIN Sunan Gunung Jati Bandung mempunyai visi menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah di ASEAN tahun 2025. Salah satu fakultas yang banyak diminati adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang merupakan fakultas ke-8 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat siang, bisa dibantu? Siang, Pak. Jadi gini, saya tuh mahasiswa baru di FISIP Iya. ini. Kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang FISIP, kemana ya Pak? Paling bisa ke bagian akademik, bisa juga langsung ke dekan. Ke Kalau dekan paling dekan di, rumahnya sebelah mana? di lantai 2. Lantai 2. Bisa aja ke sini di pojok di atas, ruangannya di atas. Oh, makasih Pak. Ya, sama-sama. Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdapat berbagai jurusan, salah satunya jurusan Sosiologi yang didirikan pada tahun 2000. Berdasarkan surat keputusan atau SK dari Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI nomor E/281/2001 tanggal 29 November 2001 yang berganti nama menjadi Prodi Sosiologi Konsentrasi Sosiologi Agama. Jadi gini Pak, Iya. saya itu mahasiswa baru jurusan Sosiologi. Nama saya Muhammad Ali Fikri Pak, saya asli dari Bogor. Oke. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang apa sih itu FISIP Pak? Oh gitu. Anda sebelum masuk ke sini sudah baca-baca belum? Kan ada websitenya tuh, Anda bisa baca di situ. Tapi kalau Anda memang belum baca-baca itu, bisa saya jelaskan sekilas tentang FISIP. FISIP itu, ya. FISIP itu Ya, FISIP itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, saya akan bicara tentang sejarah FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebenarnya fakultas ini resmi berdirinya itu sekitar tahun 2013, tepatnya tanggal 24 September 2013. Nah, 24 September 2013 itu atas keputusan Peraturan Menteri Agama nomor 77 tahun 2013. Nah, Peraturan Menteri Agama nomor 77 tahun 2013 itu menyebutkan bahwa FISIP secara resmi bagian dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, itu secara resminya 2013, tapi sebenarnya cikal bakal FISIP itu sudah ada sebelum tahun 2013 resmi itu. Jadi FISIP itu mula-mulanya adalah sudah dirintis oleh dua fakultas sebelumnya. Yang pertama adalah Fakultas Usuluddin dengan ada jurusan Sosiologi tahun 2001. Jadi tahun 2001 sebenarnya tepatnya tanggal 29 November 2001 di Usuluddin sudah secara resmi ada yang disebut dengan jurusan Sosiologi. Nah, kemudian dua jurusan yang lainnya yaitu jurusan Administrasi Negara dulu, sekarang menjadi Administrasi Publik, dan jurusan Manajemen itu dulu sudah lahir dan sudah berjalan di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu tahun 2007. Ya, 2007. Jadi 2007 itu sudah ada dua jurusan di Syariah dan satu jurusan di Usuluddin, kemudian digabung. Nah, digabung itu resminya tadi saya sebutkan tanggal 24 September 2013. Nah, itu jadi cikal bakalnya itu. Nah, baru setelah bergabung tiga jurusan ini, berdiri 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita menambah lagi satu jurusan yaitu jurusan Ilmu Politik. Tapi itu baru SK resminya itu tanggal 15 Maret 2018. Jadi kalau ilmu politik itu baru ya 2 tahun, 2018 sampai sekarang baru 2020. Masih muda ya Pak? Ya masih muda, masih sangat muda.
Ya tentu mengelola sebuah fakultas itu kita mempunyai visi, misi, dan tujuan dan sebagainya. Visi fakultas kita tentu juga merupakan turunan dari visi di universitas. Karenanya visi FISIP adalah menjadi fakultas yang unggul dan kompetitif dalam pengkajian dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah di Asia Tenggara tahun 2025. Jadi kita tentu ingin menjadikan FISIP itu sebagai fakultas yang unggul dan kompetitif terutama dalam kajian-kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, untuk menjabarkan visi itu, kita juga mempunyai misi. Ya, misinya ya sekira banyak kita tekankan pada implementasi dari visi itu. Nah, misinya adalah menjadi fakultas yang maju dan kompeten, bermoral dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, mengembangkan pelayanan akademik dan administratif yang prima, mengembangkan kajian-kajian dan publikasi ilmiah berkenaan dengan masalah sosial dan politik. Nah, karenanya untuk merealisasikan visi dan misi itu, kita tentu mempunyai program-program unggulan. Jadi ketika saya dilantik menjadi dekan FISIP, memang belum lama, baru 1 tahun, Agustus 2019, saya diamanahi oleh Pak Rektor untuk bisa memajukan FISIP dengan target utama 2. Satu adalah targetnya adalah meningkatkan akreditasi jurusan menjadi lebih baik, dan kemudian yang kedua bisa mempublikasikan jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional. Nah, karenanya bisa saya sebutkan bahwa selama 1 tahun ini saya sedang membenahi terkait dengan jurnal. Nah, jurnal itu dulu jurnal ilmu sosial dan ilmu politik sebelum saya menjadi dekan itu masih terindeks nasional Sinta 5 dan alhamdulillah sekarang sudah Sinta 3. Jadi saya menargetkan tahun-tahun ke depan supaya bisa terakreditasi Sinta 2. Di jurusan-jurusan sekarang semuanya sudah mempunyai jurnal. Satu, di sosiologi kita mempunyai jurnal Temali. Ya, jurnal Temali itu terakreditasi nasional Sinta 4, tetapi bulan kemarin kita sudah mengajukan, mudah-mudahan bisa naik akreditasinya, dan tapi belum keluar. Itu jurnal Temali. Jadi dari 4 targetnya bisa 3 atau 2. Kemudian jurnal di jurusan administrasi publik, ada jurnal Publika, itu juga sudah terakreditasi dan kita akan terus dorong supaya nilai Sintanya menjadi lebih bagus. Kemudian di jurusan manajemen juga sedang merintis jurnal, dan di jurusan ilmu politik ada jurnal Politikon yang sekarang juga sedang menunggu akreditasinya. Jadi akreditasi sudah diajukan dan kemudian kita akan coba mudah-mudahan mendapatkan akreditasi yang baik. Nah, di tingkat fakultas sendiri saya tidak puas hanya sekedar jurnal terakreditasi nasional, tetapi saya ingin memiliki jurnal yang terakreditasi internasional atau terindeks Scopus. Karenanya tahun ini kita sudah merintis satu jurnal, nama jurnal of Essence Social Science Research, itu dipublikasikan 1 tahun 2 kali terbitan, dan tahun ini sudah memasuki terbitan ketiga, dan itu saya arahkan supaya di akhir kepemimpinan saya 3 tahun ke depan itu saya ingin berambisi untuk bermimpi bahwa jurnal itu bisa terindeks Scopus. Karena memang ketika kita ingin jadi guru besar atau profesor, kita harus menulis di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Nah, karenanya dengan adanya jurnal di kita yang terindeks Scopus, maka itu bisa memfasilitasi dosen-dosen untuk meraih guru besar. Nah, itu dari sisi penerbitan, dan saya kira alhamdulillah sudah mulai kelihatan dalam 1 tahun ini masing-masing jurusan juga berlomba-lomba supaya jurnalnya lebih baik. Yang kedua, saya menargetkan bahwa di FISIP ini kan belum ada jurusan yang terakreditasi A. Nah, itu. Nah, hanya saja jurusan sosiologi misalkan terakreditasi 2019. Jadi sampai 2024. Tapi saya sudah menekankan kepada masing-masing tajur dan sekretaris jurusan untuk mengembangkan, mulai mengisi borang, menyiapkan untuk akreditasi sehingga nanti pada beberapa tahun itu bisa
bisa beres gitu ya, bisa bagus, itu akreditasinya bisa nilainya A. Jadi saya menginginkan seperti itu. Nah, sesuai dengan visi misi tadi, kita juga mengembangkan riset-riset sosial dan politik. Makanya kita ada lembaga yang disebut dengan Center of ASEAN Social Science Research yang diketuai oleh Pak Asep Iqbal PhD. Itu mencoba untuk memberikan layanan terkait dengan riset-riset dalam dasar pengembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, termasuk di dalamnya tadi jurnal yang terindeks Scopus juga itu digawangi oleh tadi Center of Social ASEAN Science Research. Jadi mudah-mudahan kita mohon doanya dari Anda, juga dukungan dari mahasiswa baru supaya kita FISIP semakin unggul dan kompetitif. Amin, amin. Masih ada yang perlu ditanya? Sepertinya sudah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Iya, Telah sama-sama. berpartisipasi kepada saya, Pak. Ya, Saya sama-sama. izin pamit pulang dulu, Boleh, Pak. boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Ruang kepala jurusan sebelah mana ya, Pak? Ruang jurusan sebelah sini. Oh iya. Makasih, Pak. Ya. Silahkan duduk. Iya, Pak. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, Pak. Saya Oh, mahasiswa ya. baru jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin mengetahui tentang sejarah sosiologi di UIN ini, Pak. Oke. Seperti apa ya? Sejarah dan atau profil program studi sosiologi di UIN ini sebenarnya kita sudah lama didirikan ya. Pada tahun 2000 dulu namanya Prodi Sosiologi Antropologi Agama, tapi itu masih di bawah Kemenag RI. Baru pada tahun 2006 dikeluarkanlah SK pendirian Prodi Sosiologi dan juga prodi-prodi umum lainnya. Baru pada tahun 2007 ya, sosiologi ini kita ada SK dari Dirjen ya. Pada waktu itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Departemen Pendidikan Nasional dengan nilai kita B. Baru pada tahun 2013 kita melakukan reakreditasi kembali dengan nilai sama, dan kemudian pada tahun 2019 kita juga melakukan reakreditasi dan nilai kita juga B. Insya Allah kita akan melakukan reakreditasi kembali pada tahun 2021 insya Allah dengan dukungan dari Anda ya sebagai mahasiswa baru dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita terakreditasi A atau unggul ya. Saya mohon dukungan juga dengan yang lainnya. Saya sebelum kita itu termasuk Pak Dekan Profesor Ali Nurdin itu pernah menjadi ketua jurusan, kemudian Pak Dr. Adon ya Nasrullah Jamaluddin dia juga pernah menjadi ketua jurusan, dan juga Pak Juldin sekarang Wadek 3 ya, Pak Dr. Juldin dia juga pernah menjadi ketua jurusan. Pak Dr. Taufik Rohman sampailah kepada kita. Sekarang saya menjabat dan dipercaya ya sebagai ketua jurusan sosiologi. Mungkin Anda ingin mengetahui ya visi dan misi dari sosiologi itu apa ya? Sebenarnya mahasiswa baru itu ya termasuk mahasiswa yang lain juga, dia harus memahami itu visi UIN ya, kemudian UIN maksudnya Sunan Gunung Jati Bandung, visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, termasuk yaitu visi dan misi dari jurusan program studi jurusan sosiologi ya. Nah, jurusan sosiologi ini visi yang dikembangkan oleh program studi sosiologi ini sebenarnya mengacu kepada visi misi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian diturunkan
kepada visi fakultas, kemudian kita kembangkan di jurusan sosiologi. Nah, salah satu visi dari program studi sosiologi adalah menjadikan program studi yang unggul, berdaya saing dalam bidang sosiologi di ASEAN dalam bingkai akhlakul karimah yang berbasis wahyu memandu ilmu pada tahun 2025. Nah, itu adalah visi kita. Nah, sebenarnya Anda sebagai mahasiswa harus bangga ya dengan sosiologi. Kenapa Anda harus bangga dengan sosiologi? Karena kita walaupun ini kita baru mungkin ya dibandingkan dengan UGM, dengan Universitas Padjadjaran Bandung, tetapi Anda harus bangga dengan UNN tadi yang unggul ya, kemudian kompetitif, berdaya saing juga. Kenapa? Karena kita mungkin sosiologi kita berbeda dengan yang lain. Apa yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain? Karena kita ada bingkai akhlakul karimah, kemudian ada berbasis wahyu memandu ilmu. Jadi kita mengintegrasikan antara sosiologi yang juga mereka pelajari di universitas umum ya, dan tapi juga dengan wahyu memandu ilmu. Nah, itu mungkin yang menarik ya, yang menjadikan kita unggul dibandingkan dengan yang lainnya ya. Mungkin Anda juga harus tahu ya di kita ini di jurusan sosiologi tadi semua perkembangan tentang mata kuliah, tentang apapun ya di jurusan sosiologi itu kita terus mengembangkan dengan perkembangan yang sangat kini, dan juga kita ada semacam asosiasi sebagai rujukan ya. Sekarang itu APSI, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia. Dari rujukan kita itu sama. Dan kita mengembangkan ada 3 profil yang kita pilih ya. Anda nanti saat sudah keluar itu menjadi bagian dari dari kewajiban kami memastikan bahwa Anda itu punya keahlian sesuai yang kita buat dalam visi misi ini ya, tujuan dan lain-lain. Dan salah satunya adalah bagaimana mahasiswa ini diarahkan menjadi seorang peneliti, dan sekarang banyak alumni Anda yang menjadi guru ya, kemudian analis ya, kemudian yang pemberdayaan sosial. Ini banyak yang juga sukses kakak-kakak Anda. Ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Mungkin sekian Pak dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan nantinya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.